Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Baik, pertama Abang perkenalan diri dulu. Nama Abang Yuki Sandevilan dari angkatan 2019. Apa lagi, Dek? Perkenalannya, Dek. Kita sekarang santai aja ya. Tentang lomba fisiologi, Bang. Oh ya, tentang lomba fisiologi. Nah, di lomba fisiologi itu pada umumnya itu kalau yang besarnya ya, lomba fisiologi yang besar itu di Indonesia itu ada dua. Ada INFO, yaitu Indonesian Medical Physiology Olympiad yang dilaksanakan di Universitas Airlangga. Nah, itu biasanya diadakan tiap tahun. Nah, itu pesertanya itu seluruh Indonesia. Nah, untuk yang lebih internasionalnya itu IMSPQ. Nah, itu kalau nggak salah Bang diadakan di Malaysia, dan itu diikuti kalau nggak salah dari negara-negara ASEAN kalau nggak salah. Nah, untuk bagaimana Olimpiade Fisiologi itu sendiri, nah jadi kalau Olimpiade Fisiologi ini ya memang fokusnya itu ialah membahas fisiologi. Nah, mungkin bedanya nanti di Olimpiade lainnya itu kan lebih membahas kasus, lebih membahas kalau misalnya di Olimpiade Neuropsikiatri misalnya atau Olimpiade kardiorespirasi misalnya. Nah, itu Olimpiade itu lebih menjurus gitu, dan yang dibahas pun itu terkait kasus. Nah, itu dari awal sampai diagnosis, tata laksana dan segala macamnya. Nah, beda sama fisiologi. Nah, fisiologi itu ya memang ilmu-ilmu dasar gitu, ilmu dasar dari kedokteran itu sendiri. Nah, jadi soal-soalnya itu lebih kepada pemahaman teori, kedalaman kita dalam memahami teorinya. Mungkin ada di skenario-skenario soal itu biasanya ada juga kasus-kasus. Nah, tapi itu tidak sampai kepada yang lebih spesifik itu, atau tidak sampai kepada kita bahas diagnosis atau tata laksana, tapi sampai mungkin dari mungkin apa namanya materinya itu lebih ke fisiologi atau patofisiologi. Nah, mungkin kalau dari soal-soalnya sendiri itu memang lebih banyak soal yang praktikal. Tapi ada dari pengalaman Abang sendiri itu soal-soal yang sudah Bang yang ada di info itu masih ada soal-soal yang lebih ke pemahaman lebih dalam. Biasanya di klinis itu tidak terlalu diperhitungkan. Nah, itu mungkin dari fisiologi, apalagi penelitian. Oke, Bang. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya itu ada pemaparan dari soal kemarin maupun materi. Boleh langsung aja, Bang. Ya, boleh ditolong share screen soalnya. Oke, Bang. Untuk teman-teman boleh yang bisa on cam ya, karena kita di sini lebih mengutamakan fokus, dan selain fokus juga kita nggak serius, gimana ya, nggak tegang-tegang amat gitu. Kita bisa santai, tapi harus fokus. Oke, bahas soalnya boleh interaktif kan, penitia? Gimana, Bang? Bahas soalnya ini boleh interaktif kan? Boleh, Bang. Boleh. Nah, mungkin untuk nomor 1, kayak Bang panggil satu-satu ya. Coba, oh ya, di sini ada yang angkatan 2022 nggak?
Halo? Ada, Bang. Ada ya? Nah, mungkin angkatan 2022 mungkin kurang lebih bisa yang mengikuti. Nah, karena mungkin di angkatan 2022 mungkin fisiologinya belum terbahas semuanya gitu. Karena sekarang masih blok 1-3 ya. Nah, itu masih sampai ke fisiologi apa namanya? Sistem saraf kalau nggak salah. Nah, mungkin yang lebih diharapkan nantinya dari angkatan 2020, 2021 itu lebih semangat untuk tanya jawab soalnya. Oke, mungkin dari Sultan Rafli. Halo? Halo, Sultan Rafli. Oh ya, moderator juga ikut peserta? Enggak, Bang. Oh, enggak. Oke. Coba Gina, mungkin bisa dibaca soalnya yang nomor 1. Halo? Halo? Kita nggak boleh mulai nih. Atau siapa ya? Hana Atiyah. Coba baca nomor 1. Tuh, gimana nih pesertanya? Halo, baca aja deh itunya. Nggak disuruh jelaskan kok. Halo, atau moderator, tolong moderator atau dari penitia. Baik, Bang. Mungkin izin bantu membacakan. In a patch clamp experiment on a neuron as membrane potential. At the start of the measurements, the student finds that the resting membrane potential is normal for a neuron, measuring minus 70 millivolt. The student manipulates the preparation to allow for membrane potential to stabilize at the K plus equilibrium, or EK. In this preparation, the intercellular concentration for K plus is 150 millimole per liter, and the extracellular concentration for K plus is 5.5 millimole per liter. Assuming the temperature of the experiment is 37 Celsius, what is the equilibrium potential of the neuron in the experiment? Nah, jadi soalnya itu kan ada seorang mahasiswa yang lagi percobaan sel neuron, di mana didapatkan resting membrane potentialnya itu min 70 milivolt. Nah, terus dia melakukan percobaan kedua dengan apa namanya? Dengan memanipulasi K+. Nah, dengan manipulasi K+, kan kita tahu bahwa Na+ dan K+ itulah apa namanya? Elektrolit yang penting dalam transmisi atau transduksi gitu di neuron. Nah, jadi dia akan di sini apa namanya?
yang di ekstraseluler atau di luar sel itu 150, terus yang di yang ekstraselulernya 5,0, dan dilakukan eksperimennya itu di suhu tubuh di mana itu 37 derajat Celcius. Nah, jadi di sini kita kasusnya ini itu menghitung potensial membran melalui patokannya itu di K+, jumlah K+. Nah, jadi di sini kita membandingkan gitu antara K+ yang ada di ekstraseluler dan intraseluler. Nah, nanti dapat nantinya membran potensialnya. Nah, untuk cara itu ada namanya Nernst equation namanya. Nernst equation ini, sebentar. Nah, bisa share screen, Nitya? Izin share screen. Oke, Bang. Nah. Sebentar ya. Kita sampai jam berapa? Jam 5:30, Bang. Oke. Nah, ada kelihatan? Sudah, Bang. Nah, oke. Nah, tadi kan dari persamaan ini itu bisa kita dapatkan itunya membran potensialnya. Nah, itu rumusnya ini. E itu membran potensial sama dengan R konstanta gas dikali temperatur per F atau konstanta Faraday. Dan nanti dikalikan dengan ln konsentrasi K+ yang di luar sama yang di dalam, per yang di dalam. Nah, tadi kan kita dapatkan sebentar. Nah, untuk cara cepatnya itu kan kita di sini kan ada RT per ZF itu kan. Nah, itu kan harus dimasukin temperatur dan juga konstanta R dan juga konstanta Faraday-nya. Nah, kalau misalnya sekarang itu kan kasusnya itu di suhu tubuh 37 derajat Celcius. Nah, itu sudah ada tetapannya kalau misalnya di suhu tubuh itu kalau nggak salah itu 61 angkanya di sana. Jadi RT per ZF itu 61 skornya. Terus tinggal dikalikan dengan ln X out per X in ini. Nah, X out-nya itu tadi kan 5,5 ya. Terus yang X in-nya itu 150. Nah, jadi didapatkan nantinya itu ln 0,03. Nah, jadi dari sana itu kita dapatkan nantinya. Oke. Share screen lagi itunya soalnya. Jadi dari sana kita bisa dapatkan nanti jawabannya itu sekitar minus 93 milivolt. Nah, itu kalau misalnya tidak dibulatkan. Nah, di option kan itu ada min 70, min 90, plus 70, plus 90. Nah, itu jawabannya di B, min 90 milivolt. Nah, kalau tanpa rumus gimana, Bang? Sebenarnya bisa. Kalau di soal ini sebenarnya bisa. Jadi percobaan awalnya itu kan min 70 milivolt kan. Terus dia itu melakukan percobaan lagi dengan angka yang berbeda, yaitu dengan ekstraselulernya K+-nya itu 5,5 dan 150. Nah, terus kita lihat kalau misalnya yang positif lebih banyak di intraseluler, nah berarti Nah, itu berarti apa? Membran potensial itu berapa? Kalau biasanya itu negatif ya.
biasanya itu negatif. Nah, kita lihat aja di option itu yang negatifnya yang mana gitu. Nah, di sini ada min 70 sama min 90. Nah, karena min 70 tadi udah, nah kemungkinan besar apa namanya jawabannya itu yang di B, min 90 milivolt. Nah, itu kalau misalnya nggak ada waktu untuk apa namanya menghitungnya dengan rumus tadi. Oke, lanjut ke nomor 2. Silakan bacakan. Abang, Bacakan. baik Bang, mungkin itu membacakan. Parents of a child being treated for diabetes notice changes in their child that include a flushed face, a smell of acetone on his breath, and a change in his breathing pattern that includes consistent sight and deep breaths. They visit the family physicians for tests and find excess sugars and ketones in the boy's urine. Serum bicarbonate level less than 15 MEq per L and blood pH less than 70.3. The doctor determines that the child is suffering from diabetic ketoacidosis and takes necessary steps to alter insulin, blood glucose, and hydration. Note that diagnosis of metabolic acidosis is determined even though the pH is 0.2 units less than normal. The difference in concentration of H plus in a solution of pH 2.0 compared with one of pH 7.0 is A 5-fold, B 1 per 5 as much, C 10.5-fold, D 10 minus 5 as much. Oke, dari ada yang berani menjawab dulu, salah nggak apa-apa. Raise hand mungkin yang ingin menjawab. Ada? Oke, lanjut ya. Nah, jadi soalnya itu tentang pasiennya itu apa namanya ketoasidosis diabetikum, di mana keadaan asidosis metabolik di tubuhnya karena adanya benda keton yang diproduksi karena terlalu tinggi kadar gula dalam darahnya atau hiperglikemia gitu. Nah, jadi soalnya itu di sini menanyakan bagaimana selisih dari pH yang dua, kan kalau asidosis itu kan pH-nya asam. pH asam itu bisa jadi biasanya itu di bawah 5 kalau nggak salah. Kalau yang ketoasidosis atau di bawah 7 sedikit itu sudah berpengaruh gitu. Nah, di sini kan ditanya bagaimana selisih antara pH 2 dan juga pH 7. Nah, sebenarnya ini soal kimia SMA malah. Karena membandingkan antara konsentrasi H+ yang pH-nya 2 dengan larutan yang pH-nya 7. Nah, jadi itu dibandingkan aja. Kalau misalnya pH-nya 2 berarti kalau kita masukkan ke rumus pH itu min log konsentrasi H+. Nah, jadi kita dapatkan di sana itu konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 2. Konsentrasi H+-nya. Nah, untuk yang pH 7, nah itu berapa konsentrasi H+-nya? Nah, kalau kita masukkan ke rumus log tadi, rumus pH tadi, itu kita dapatkan 10 pangkat min 7, ya kan? Nah, dari sana kita bandingkan antara 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 2. Nah, kita cari selisihnya, dapatnya itu 10 pangkat 5. 10 pangkat 5 itu kalau nggak salah jawabannya C. Nah, mungkin ini salah cetak, mungkinnya tadi Bang periksa tadi di sumber soalnya itu tuh 10 pangkat 5 itu.
Yang nomor C. Yang option C. Oke. Lanjut. Izin sebelumnya Bang, mungkin untuk Ya. soalnya bisa langsung dibahas aja Bang. Takutnya nanti waktunya nggak mencukupi Bang. Oke. Terima kasih Bang. Ya. Bentar ya. Bentar. Nah, untuk soal nomor 3, nah itu kasusnya itu ada wanita hemofilia, terus didapatkan dia itu faktor koagulasi yang ke-9 itu rendah. Terus ditanya di sini, terus dilakukan tata laksana memakai rekombinan faktor 9 untuk tata laksananya. Terus ditanya, katanya ada kalau di soal katanya ada masalah di bagian transkripsi sintesis dari faktor 9 tadi. Nah, jadi apa itu transkripsi katanya? Terus di sini katanya optionnya ada nah, sini optionnya. Nah, coba coba ada yang jawab deh satu. Yang mana? Transkripsi itu apa gitu. Di soalnya itu cuman menanyakan tentang apa itu transkripsi di pembuatan protein. Nggak ada? Oke. Jadi ya transkripsi itu di pembuatan protein itu yang itu option yang B, option yang B. Di mana proses di mana sequence DNA itu mengopikan DNA dan nantinya RNA itu ke untuk sintesis proteinnya. Oke, lanjut ke yang keempat. Nah, untuk yang keempat itu soalnya itu tentang dia itu membahas tentang protein insulin-like growth factor. Nah, dia itu nanya IGF-1 peptide ini apa gitu. Bagaimana strukturnya? Nah, kalau kita tahu kan peptide itu kan adalah protein. Nah, jadi jawabannya di sini yang lebih tepat itu yang C, di amino acid sequence. Karena nantinya kalau misalnya dilihat juga di struktur dari IGF-1 itu memang rantai protein yang ada sequence-nya, ada bagian-bagiannya gitu. Bagian-bagian blok-bloknya gitu di protein IGF-1 ini. Makanya jawabannya itu yang C. Karena dia itu rantai panjang aja, nggak ada twist, nggak ada folds, nggak ada helix atau segala macamnya. Dia cuma rantai panjang protein. Oke, lanjut nomor 5. Oke, nomor 5 yaitu dia tuh nanyain tentang apa itu yang di sini katanya blank blank refers to the process of making glycogen and blank refers to the process of breakdown glycogen.
Nah, dari sini katanya kalau misalnya pembuatan glikogen itu jelas ya, itu glikogenesis. Nah, untuk yang pemecahan glikogen itu glicogenolisis. Oke, itu jawabannya yang C. Oke, lanjut ke nomor 6. Nah, ini soalnya tuh menanyakan bagaimana cara kerja dari ATP-AC. Apa tuh cara kerja dari channel atau kanal NAK ATP-AC. Nah, kalau kita kan sudah belajar kan di di fisiologi itu ada di sel itu ada kanal NAK yang tugasnya itu mentransport Na sama K melawan gradien konsentrasinya. Nah, itu fungsinya gimana? Nah, itu jawabannya di yang A. Gimana dengan menggunakan ATP, dia itu akan mengeluarkan 3 Na dan akan memasukkan 2 K+ ke selnya. Jadi jangan terbalik, jangan K+-nya keluar, Na-nya ke dalam, tapi Na-nya yang keluar, K+-nya yang ke dalam gitu. Karena di sel itu, karena fungsi dari NAK-ATP-AC itu kan untuk melawan gradien konsentrasi gitu. Nah, sedangkan konsentrasi Na yang di luar itu lebih besar daripada di intrasel. Nah, kalau misalnya K+ itu lebih besar di intrasel daripada ekstrasel. Makanya perlu untuk mengeluarkannya itu dengan adanya ATP melalui kanal ini. Oke, yang ketujuh. Nah, yang ketujuh itu tentang CAMP dan kalsium, ion kalsium. Dia nanyain itu sebagai dia nyatakan itu sebagai second messenger. Nah, dia bertanya apa itu second messenger di kasus ini atau di sel gitu kan. Nah, second messenger itu jawabannya di sini itu ialah yang D. Itu second messengers mediate the intracellular response to many different hormones and neurotransmitters. Jadi kalau kan pernah belajar dulu di mungkin di blog, kalau yang 2022 mungkin di blog yang sekarang itu tentang second messenger ini. Nah, jadi di sel itu kalau misalnya ada hormon atau ada neurotransmitter yang berkaitan dengan sel gitu kan, yang berkaitan dengan reseptor-reseptor yang ada di membran sel. Nah, nanti sinyalnya itu akan diteruskan ke nukleus atau ke dalam intrasel lah pokoknya. Nah, itu mediatornya atau yang membuat sinyal itu bisa jalan atau membawa sinyal itulah yang dinamakan second messenger di dalam suatu sel. Nah, second messenger itu ada CAMP, kalsium, dan banyak second messenger lainnya. Oke, lanjut ke nomor 8. Dia nanyain di sini tentang apa fungsi dari badan Golgi kompleks. Nah ini pelajaran SMA. Ada yang mau menjawab? Yang nomor 8. Kalau misalnya nggak mau langsung ngomong, bisa di chat aja. Apa jawabannya?
Ayo, ayo. Oke, dari Salsa Utami Putri. B. Sultan Rafli. B. Oke. Ya benar ya, jawabannya itu B, di mana badan Golgi itu apa namanya, tujuannya atau fungsinya untuk apa namanya, memodifikasi protein yang sudah disintesis di fase sebelumnya atau pada fase translasi gitu. Nah, di mana kan fase translasi itu kan di ribosom. Nah, setelah dia di ribosom itu, kalau protein itu ingin dimodifikasi gitu kan, ingin lebih membuat fungsinya lebih spesifik lagi, nah itu diteruskan ke badan Golgi. Di sana bisa berkaitan dengan lipid. Nah, lanjut ke nomor 9. Jadi jawabannya tadi B ya, nomor 8. Nomor 9 lanjut. Nah, ini tentang alergi. Alergi di mana di sini katanya dia tuh flu, seperti flu, terus matanya gatal, ada wheezing juga di paru-parunya. Terus di sini katanya diberikan antihistamin drugs. Nah, terus pertanyaannya antibody spesifik apakah yang bekerja atau apa namanya, antibody spesifik apakah yang sensitif terhadap tree pollen atau apa namanya, serbuk sari. Nah, ini soalnya tuh soal yang ini itu mengenai alergi gitu, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nah, di mana reaksi hipersensitivitas tipe 1 itu mediatornya ialah antibody IgE. Antibody IgE. Nah, antibody IgE ini nantinya akan berikatan sama sel mas, dan sel mas itulah yang akan membludakkan gitu, atau menyemburkan histamin gitu. Jadi atau mediator inflamasi lainnya, sehingga terjadilah reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nah, itu manifestasinya itu ada seperti kayak radinose, congestion, mata gatal, wheezing atau wheezing itu apa ya? Bronkusnya itu menyempit gitu. Jadi terdengar mengi gitu. Nah, jadi ini jawabannya C, IgE. Oke, lanjut ke yang 11. Lanjut, penitia nomor 11. Bentar Bang, kayaknya Kia ngelek. Oh ya. Nah, nomor 11 ini. Nah, dia tuh mengenai hidungnya di biopsi, nasal biopsi, terus dia dapatkan adanya gambaran histologi yang simptomatik. Dari tadi kan kasusnya itu alergi, dia tuh merujuk ke soal sebelumnya, kasus alergi. Nah, di sini katanya apa sel imun yang berperan di apa namanya, di reaksi tadi. Nah, tadi sudah dijelaskan tadi, itu mast cells yang E.
Kenapa nggak neutrofil? Kenapa nggak monocytes? Itu dia itu lebih ke sel imun yang innate, immunity yang innate, bukan hipersensitivitas. Kalau dendritic cells itu lebih ke hipersensitivitas tipe 4. Oke, lanjut. Oke, yang nomor 12 ini mengenai apa nih? Oh, keadaan imunokompromis. Keadaan di mana sistem imun itu sistem imun itu melemah. Di sini katanya pada saat di treatment atau di tata laksana itu slow respon gitu kan, perbaikannya buruk. Terus juga pas di labornya itu didapatkan neutrofil sama antibodinya itu sedikit gitu. Nah, jadi itu satu tanda dari imunokompromis di mana neutrofilnya itu sedikit, terus produksi antibodinya itu sedikit. Nah, terus dia soalnya nanyain apa yang menyebabkan apa yang menyebabkan dari apa yang mengalami gangguan gitu. Apa kemungkinan sesuatu yang mengalami gangguan yang menyebabkan imunodefisiensi ini, imunosupresi ini. Nah, coba dijawab di chat jawabannya. Jadi coba pikirkan kenapa bisa neutrofil itu sedikit gitu, atau kenapa bisa antibodinya itu sedikit pada kasus imunokompromis ini. Nah, apakah karena interleukin? Apakah karena granulocyte colony stimulating factor? Atau apakah karena erythropoietin atau interleukin 4 atau 5? Yang mana? Ada bisa jawab di chat aja. Oke, tidak ada ya. Nah, jadi kalau interleukin 2, interleukin 3, interleukin 4, interleukin 5 itu lebih ke tukang memanggilnya gitu, tukang memanggil dari sel-sel imunnya. Tapi untuk memproduksi sel-sel imun itu lebih ke peran dari granulocyte colony stimulating factor. Nah, namanya aja kan itu kan udah jelas tuh, granulocyte colony stimulating factor. Granulocyte itu ialah sel bergranul, neutrofil itu adalah sel yang bergranul. Nah, jadinya jawabannya itu yang B, granulocyte colony stimulating factor. Nah, kenapa nggak erythropoietin? Nah, itu lebih ke produksi sel darah merah, bukan produksi neutrofil. Oke, lanjut yang nomor 13. Nih, kalau yang nomor 13 ini hampir-hampir sama kasusnya, yaitu seorang pasien yaitu transplantasi ginjal, terus dokternya memberikan apa namanya, tacrolimus untuk biar ginjalnya itu tidak hipersensitif gitu, biar ginjal yang sudah ditransplantasi itu nggak menolak dari badannya itu, badan penerimanya gitu, atau badan penerimanya ini tidak menolak ginjal yang sudah diberikan tadi setelah dioperasi gitu ya. Nah, jadi dokternya memberikan tacrolimus gunanya untuk, di sini katanya untuk mencegah adanya
hipersensitivitas atau penolakan dari badannya, penolakan dari sel imun karena kan si ginjalnya itu tadi, kidney-nya itu tadi itu kan sel asing gitu, bukan dari tubuh yang sebenarnya. Nah, makanya ada berperan T cells di sana untuk mereject itu gitu, atau mencegah atau menolak organ tadi. Nah, di sini katanya tacrolimus itu bagaimana caranya tacrolimus itu menginhibisi T cells gitu. Nah, enzim yang mana yang dia pengaruhi gitu. Nah, tacrolimus itu sendiri itu lebih secara fungsinya itu dengan menurunkan menghambat atau menurunkan proliferasi T cells. Nah, kalau bicara tentang proliferasi itu berarti kan tentang adanya DNA replikasi kan, atau adanya apa namanya, mitosis gitu, atau ya mitosis, adanya mitosis. Dan mitosis sendiri itu kan perlu adanya pembentukan DNA baru atau pengkopian DNA baru. Nah, makanya enzim yang dipengaruhi oleh tacrolimus itu ialah DNA polimerase. Nah, itu yang 13 itu D. Ya, sekali lagi mungkin kalau misalnya nggak terikutin ya pembahasannya, mungkin bisa diulang-ulang lagi soalnya nanti ya, karena untuk menimbang waktu juga itu juga sedikit gitu, jadi nggak terlalu intens bahasannya. Nah, untuk yang lanjut ke nomor 14. Nah, pasiennya itu melakukan percobaan diskriminasi 2 titik. Nah, terus ditanyanya di percobaan diskriminasi 2 titik itu untuk apa, dan pathway mana yang dipengaruhi di sana. Nah di sini, mungkin kalau nggak salah di blok 1.3 itu ada praktikum 2-point discrimination ini, atau diskriminasi 2 titik, di mana nantinya itu ada 2 jarum, misalnya 2 jarum atau 2 ujung pena misalnya, itu diletakkan menjauh dulu, misalnya di kulit diletakkan menjauh dulu, nanti diperkecil jaraknya sampai nggak terasa lagi bedanya itu antara pena yang 1 sama pena yang 2. Nah, itu 2-point discrimination tadi. Jadi sampai dia itu tidak bisa membedakan apa namanya, taktilnya tadi, tekanan taktilnya tadi. Nah, jadi di sini apa yang di measure dari 2-point discrimination ini itu adalah tactile equity, ketepatan dari rangsangan taktilnya. Seberapa, misalnya kalau yang paling sensitif itu kalau nggak salah itu di dagu, ya mungkin emang lupa ya. Nah, jadi kalau misalnya ada 2 titik itu disentuh di sana, semakin dia itu bakal jarak antara 2 titik itu akan terasa itu lebih kecil gitu daripada jarak antara 2 titik yang di tempat lain. Mungkin di tempat lain itu mungkin nggak terasa lagi 2 titiknya itu, mungkin akan terasa 1 titik aja. Nah, tapi kalau misalnya di tempat tertentu itu misalnya kalau misalnya di dagu, kalau nggak salah ya, di dagu itu sekecil apa nih, akan kecil pun itu jaraknya itu masih bisa terasa 2 titik. Nah, itu untuk tactile equity, untuk mentes tactile equity. Nah, pathway-nya yang mana? Nah, jadi
pathway dari rangsangan taktil itu atau rangsangan diskriminasi 2 titik itu ialah yang dorsal column pathway. Karena dorsal column pathway itu dia itu berperan di rangsangan-rangsangan yang halus. Nah, rangsangan-rangsangan yang halus. Kalau misalnya yang spinothalamic pathway itu berperan di rangsangan-rangsangan yang kasar. Misalnya tekanan yang kuat atau sentuhan yang kasar gitu. Oke. Terus katanya stereognosis. Tadi jawabannya D ya. Terus katanya stereognosis. Stereognosis itu mengenali bentuk benda dengan cara meraba. Bentuk 3 dimensi dengan cara meraba. Itu stereognosis. Dan ini bukan percobaan stereognosis. Terus nociceptive itu untuk nyeri. Oke. Lanjut yang ke nomor 15. Coba nomor 15 coba dituliskan jawabannya di chat. Apa jawabannya kira-kira? Katanya di sini seseorang itu kena tembak di kepala di bagian atas dari gyrus postcentralisnya. Gyrus postcentralis di mana letaknya itu hampir di garis tengah otaknya, hampir di garis tengah otaknya di sebelah kiri. Nomor 15 ya. Di sebelah kiri. Nah, terus dia nanyain apa yang terpengaruh di sana gitu. Apa modal sensoris yang terpengaruh setelah adanya luka tembakan tadi. Oke. Dari panitia nih, Mutia Manda yang C. Oke. Ada jawaban lain? Karena di sini soalnya itu agak tricky gitu. C. Nah, kenapa nggak yang E? Ada yang bisa jelaskan kenapa yang bukan yang E? Atau kenapa bukan C? Oke, ada yang bisa jelaskan? Oke, jawabannya C ya. Nah, ini memang agak tricky gitu. Yaitu kehilangan sensasi sentuhnya dan juga kehilangan sensasi nyeri. Karena kalau nggak salah itu di homunculus yang di situ kan ada tuh yang kalau di buku-buku fisiologi itu di gyrus postcentralis itu kan ada digambarkan homunculus di mana di tempat-tempat tertentu itu mempengaruhi sensor di bagian-bagian tubuh tertentu. Misalnya kalau misalnya di kaki misalnya itu lebih ke atas. Terus misalnya mulut misalnya itu lebih ke arah lateral gitu. Nah, itu dari sana taunya kenapa yang dipengaruhi itu ialah kaki sebelah kanan dan juga pinggulnya, hip. Nah, kenapa sebelah kanan? Karena yang terkena itu di sebelah kiri, gyrus yang sebelah kiri, gyrus postcentralis yang sebelah kiri. Karena pas di talamus nanti dari jaras yang dari talamus itu jaras yang dari misalnya dari bagian tubuh yang kanan gitu, misalnya dari tangan kanan itu terus ke talamus, nanti di talamus itu disilangkan lagi ke arah yang berlawanan gitu. Nah, dari
Jadi jadinya kalau misalnya yang terkena yang di kiri, maka yang berefek itu yang di kanan atau sebaliknya. Oke. Kenapa enggak yang E? Itu karena nyeri pun itu bisa bisa juga hilang karena tembakan tadi, kalau ditembakannya itu di sana. Nah, pressure vibration itu sudah termasuk touch tadi itu. Sudah termasuk touch. Oke, lanjut yang keenam. Nah, coba jawab dulu. Nomor 16. Apa jawabannya? Ayo, di chat. Nomor 16, apa jawabannya? Ada yang bisa menjawab? Nomor 16. Kita sampai setengah 6 ya? Iya, Bang. Ya, kita sampai nomor 20 aja ya. Oke, Bang. Oke. Nah, untuk yang nomor 16 ini itu kasusnya yaitu keracunan namanya jamur, mushrooms. Gejalanya itu ada mual, muntah, diare, terus juga buang air kecilnya nggak bisa ketahan, vasodilatasi, sweating atau berkeringat, dan juga hipersalivasi gitu, atau air liurnya tuh menjadi produksinya berlebih. Nah, jadi di sini katanya ini apa yang dipengaruhi gitu oleh mushroom ini gitu. Nah, kalau kita lihat di sini itu kan gejalanya itu ada nausea, vomiting, diare, urinary urgency, vasodilatasi, dan juga sweating, salivation. Nah, itu semua itu ialah gejala parasimpatis. Nah, gejala parasimpatis. Kalau misalnya gejala simpatis itu biasanya kalau simpatis ya, itu heart rate-nya meningkat, terus juga mungkin tangan itu dingin, kulitnya itu pucat, terus juga nafasnya cepat, terus juga apa lagi? Vasokonstriksi. Nah, di sini dia itu vasodilatasi. Gitu. Nah, ini kan kasusnya itu kan mempengaruhi atau menstimulasi dari rangsangan parasimpatisnya. Nah, baru kita lihat di option di soal itu ada nah, langsung aja jawabannya ya. Jawabannya itu yang C. A chemical that cause excessive activation of gimana nih share screen-nya? Oh, bentar, Bang. Kianya terlempar, Bang. Oh ya. Jadi yang C tadi ya, excessive activation of muscarinic receptor. Nah, jadi mushroom tadi apa namanya, zat yang ada di jamurnya tadi itu mengganggu dari sistem muscarinic reseptornya. Jadi di sistem parasimpatis itu kan ada tuh di postganglionik itunya, reseptor postganglioniknya itu kan ada muscarinic reseptor. Nah, itulah yang hiperaktivasi jadinya karena mushroomnya ini. Jadi dengan itu timbullah gejala-gejala yang parasimpatis tadi, yang gejala-gejala di atas tadi. Nah, kenapa tidak yang
nikotinic reseptor gitu. Nah, kalau nikotinic reseptor ini itu di kedua sistem otonom itu ada, di sistem simpatis itu ada, di sistem parasimpatis itu ada, itu di ganglion di sinaps preganglion, di sinaps preganglion, tempat dari nikotinic reseptor itu. Di kedua sistem otonom itu ada simpatis dan parasimpatis. Jadi tidak mungkin jawabannya itu B atau mana lagi yang nikotinik. Nah, mungkin itu jawabannya B, karena kalau misalnya yang dipengaruhi itu dipengaruhi itu yang nikotinik, itu pasti ada gejala simpatisnya juga, atau enggak, atau kacau lah gitu. Simpatisnya ada, parasimpatisnya ada. Nanti lihat lagi nih jarasnya itu kan ada tuh yang simpatis itu preganglionnya itu reseptornya nikotinik, terus di postganglionnya reseptornya adrenergic, itu yang simpatis. Kalau yang parasimpatis, preganglionnya itu reseptornya nikotinik sama dengan simpatis tadi, tapi yang di postganglionnya, yang di organnya itu muscarinic reseptor. Oke, lanjut yang 17 menit ya. Nah, ada kecelakaan, brain injury katanya. Terus brain injury sehingga pasiennya itu nggak bisa mengenali kata-kata. Nah, terus ditanya memori apakah yang terganggu dan bagian mana dari otak itu yang kena. Nah, jadi memori yang terganggu itu jawabannya D ya, semantic memory, dan lokasi tempatnya itu di medial temporal lobe. Nah, jadi di medial temporal lobe itu ada, kalau adik-adik di blok 1-3 itu udah belajar, itu ada daerah Wernicke. Nah, di daerah Wernicke itulah di mana kita itu bisa mengenali atau memaknai sesuatu gitu, baik dari suara atau baik dari visual, dari gambar gitu. Nah, itulah kalau lebih simpelnya itu Wernicke itu kita itu dengan Wernicke itu kita bisa memahami bahasa gitu, atau memahami kata-kata atau segala macamnya. Nah, beda lawannya itu ialah Broca. Kalau yang di Broca itu di daerah depan lagi, itu di daerah frontal. Nah, itu Broca itu ke ucapannya, ke motorik, lebih ke motorik, bukan sensorik. Jadinya kalau misalnya Broca itu terganggu, kita bisa afasia gitu, nggak bisa mengeluarkan kata-kata, mulut kita itu jadinya tidak terkoordinasi itu untuk melanturkan kata-kata. Nah, di sini ada katanya semantic memory, terus juga ada episodic memory. Nah, semantic memory itu ialah memori untuk kita itu bisa mengingat makna atau mengingat bahasa gitu. Itu semantic memory. Nah, bedanya dengan episodic memory itu ialah memori misalnya itu memori kejadian gitu. Misalnya kejadian masa lalu atau kejadian masa kecil gitu. Itu bisa kita ingat gitu. Nah, itulah episodic memory tadi. Oke, lanjut nomor 18. Nomor 18 itu katanya dilakukan percobaan ke main chip atau ya
Kemencit percobaannya itu diberikan obat yang menghambat katabolisme dari hormon tiroid. Jadi Mencit tadi diberikan obat anti katabolisme hormon tiroid. Apa artinya katabolisme? Yaitu obat untuk hormon tiroid itu tidak pecah. Nah, katabolisme itu kan pemecahan ya, maksudnya. Nah, jadi diberikan obat yang itu, diberikan obat yang tadi, terus dia nanya terus dilakukan uji lab katanya tadi. Nah, dilakukan uji lab, terus dia mau menghitung kadar TSH, terus T4 bebasnya, terus juga T4 yang sudah berikatan dengan protein. Nah, pas dites apa kemungkinan yang akan terjadi gitu. Nah, di sini apakah TSH, free T4 dan protein bound T4 itu akan meningkat atau menurun? Nah, tadi kan dia bilang obatnya itu menghambat katabolisme dari hormon tiroid. Nah, kalau misalnya menghambat katabolisme hormon tiroid, berarti kan hormon tiroidnya nggak dipecah gitu, atau nggak menurun, malah bisa meningkat gitu. Nah, itu berarti T4 bebas sama protein bound T4 itu justru meningkat. Nah, untuk TSH itu karena T4 itu meningkat atau hormon tiroid yang beredar di tubuh itu meningkat, maka ada feedback negatif ke apa namanya? Hipotalamus, ya, ke hipotalamus untuk hormon tiroidnya itu untuk TSH-nya itu, thyroid stimulating hormone itu dikurangi karena T4-nya itu sudah terlalu banyak di dalam tubuh sehingga TSH itu dikurangi. Nah, jadi itu feedback negatif dari si meningkatnya T4 tadi, hormon tiroid tadi. Oke, jawabannya itu D. Oke, lanjut ke yang ke-19, itu tentang, katanya ada wanita 30 tahun kesulitan mendapatkan anak. Iya. Ya. Jadi wanita ini tuh di MRI ternyata ada tumor di kelenjar pituitarinya atau kelenjar hipofisisnya. Dan gejala yang didapatkan itu ialah pas diperiksa sebelumnya, pemeriksaan fisiknya itu adanya milky discharge gitu di payudaranya, atau discharge yang seperti air susu. Terus juga siklus menstruasinya itu juga terganggu, irregular. Nah, terus ditanya di sini apa hormon yang kemungkinan naik gitu. Apa hormon yang kemungkinan menyebabkan gejala ini? Apa itu namanya? Karena tumor tadi itu emang bisa menyebabkan hiperproduksi dari hormon yang ada gitu, tergantung letak tumornya di hipofisis tadi. Nah, jadi dari gejala tadi itu ada milky discharge dan juga irregular period. Nah, itu lebih ke hormon prolaktin. Nah, kita kan tahu hormon prolaktin itu kan untuk menstimulasi memproduksi air susu ibu. Dan juga prolaktin itu juga bisa mempengaruhi siklus menstruasi. Contohnya di KB amenorrhea laktasi. Nah, jadi jadi ibu yang sedang menyusui itu bisa untuk dicegah kehamilannya dengan cara menyusui anaknya terus-menerus gitu. Nah, itu yang bekerja di sana ialah hormon prolaktin. Nah, dengan itulah
prolaktin di sini menjadi apa namanya, yang lebih dicurigai di sini. Prolaktin itu yang meningkat. Oke, soal terakhir nomor 20 di sini katanya dia melakukan percobaan antara aksis hipotalamus dan hipofisis. Aksis hipotalamus dan hipofisis, di mana dia itu percobaannya itu dengan menghambat dari pembuluh darah median eminence. Nah, itu pembuluh darahnya itu berada di antara hipofisis dan berada di antara hipotalamus dan hipofisis. Nah, itu ada pembuluh darah di sana ke hipofisis anterior. Nah, jadi ada pembuluh darah di sana dari antara itu. Itulah yang diganggu itu atau yang dihambat. Nah, terus di sini katanya apa hormon yang tidak terpengaruh gitu. Apa produksi hormon yang tidak terpengaruh dari eksperimen ini. Nah, jadi jawabannya di sini. Nah, tadi kan kalau di hipofisis aksis hipofisis yang itu ya, dari hipotalamus ke hipofisis anterior. Nah, itu kan aksisnya itu kan melalui vena porta atau melalui pembuluh darah gitu. Jadi hormon dari hipotalamus terus distimulasikan ke hipofisis anterior itu melalui apa namanya, vena porta atau pembuluh darah median eminence tadi. Nah, saat itu diganggu, nah maka hormon-hormon yang ada di hipofisis anterior itu juga tidak terstimulasi gitu, juga tidak terproduksi karena pencetusnya atau stimulannya itu nggak sampai ke sana karena dihambat tadi gitu, karena dihambat. Nah, jadi hormon-hormon yang terpengaruh itu ada GH, terus juga prolaktin terpengaruh karena di GH, prolaktin, TSH, FSH, TSH itu tuh hormonnya berada di hipofisis anterior, produksinya di hipofisis anterior. Nah, kecuali yang di hipofisis posterior, di mana kalau hipofisis posterior itu bukan aksisnya itu bukan melalui pembuluh darah, tapi melalui neuron antara hipotalamus dan hipofisis posterior. Nah, jadi tidak terganggu di sana. Jadinya hormon yang di sana itu seperti vasopresin itu tidak terganggu produksinya. Nah, jadi jawabannya ialah yang E, nomor 20 itu E. Oke, mungkin segitu mungkin bahasan soalnya dari Sekolah Olimpiade Fisiologi kali ini. Mungkin tidak begitu sempurna gitu, atau tidak begitu intens mungkin pembahasannya karena waktu juga, dan mungkin kesalahan dari abang juga mungkin. Terus terlebih dan kurang, abang mohon maaf jika ada kata-kata yang salah atau sikap-sikap yang salah, abang mohon maaf. Mungkin abang kembalikan kepada moderator. Alhamdulillah udah selesai semua. Baik Bang, terima kasih banyak atas waktunya Bang. Selanjutnya itu ada sesi tanya jawab. Untuk KBT yang ingin bertanya boleh langsung raise hand KBT. Oke, silakan bertanya. 1 atau 2. Baik Bang, mungkin masih belum ada yang ragu Bang. Nanti kalau misalnya KBT masih ada yang ragu, boleh langsung tanya ke Mumut atau langsung bisa PC Bang Yuki. Nah, selanjutnya ada sedikit dari tim panitia Olimpiade, yaitu sertifikat Bang. Bentar Bang.
Oke, bentar Bang, Mumut ya izin screenshot ya Bang. 30. Oke. Satu, dua, tiga. Untuk KBT boleh nih yang masih off cam, kita on cam yuk. Satu, dua, tiga. Oke, Kia boleh tutup Ki. Selanjutnya Mutia dari panitia izin mengucapkan terima kasih kepada Abang setelah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu pada sore hari ini, Bang. Kalau misalnya ada panitia kurang salah atau gimana, mohon dimaafkan, Bang. Ya, sama-sama. Baik, Bang. Untuk menutup hari ini kita baca doa kepada majelis. Subhanallah, jika asyhadu alla ilaha illa anta. Amin. Mutia tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Assalamualaikum. Terima kasih banyak, Bang. Terima kasih, Bang. Kayak panitia, ini seleksinya kapan ya? Januari Seleksi exit 4, Bang. kasih Februari. Februari. Sekitar Februari, Bang. Oh, oke. Makasih banyak ya, Bang. Ya, sama-sama.